Nah, halo, pada video kali ini saya akan membahas tentang kuis minggu lalu ya, yaitu terkait dengan kertas kerja pensiun. Banyak mahasiswa yang saya koreksi jawaban kuisnya itu sebenarnya paham terkait dengan mekanisme kertas kerja pensiun, tetapi memang banyak yang keliru terkait dengan kecocokan yang ada di soal ini ya. Jelas di kuis ini ada beberapa kecocokan yang akan kita bahas ya nanti. Untuk merecall kita lihat lagi soalnya di sini ada perusahaan yang ingin menerapkan kebijakan pensiun pada tahun 2019 ya, di mana saat suatu perusahaan ingin menerapkan kebijakan pensiun, pasti perusahaan tersebut harus menentukan initial service cost-nya, yang mana di soal ini disebut sebagai biaya jasa lalu ya, atau past service cost. Nah, sebenarnya ini lebih cocok mungkin disebut dengan initial service cost ya, service cost awal yang mana senilai 1,5 miliar rupiah. Lalu ada data tambahan. Nah, ini yang membuat jadi lebih mudah ya, karena kita tidak perlu menentukan service cost-nya sendiri. Discount rate-nya juga sudah diberitahu. Lalu ada actual return-nya, annual contribution. Nah, ini elemen-elemen yang standar. Tetapi di sini ada keterangan sedikit ya, yaitu terkait annual contribution-nya. Di sini saya sengaja membuat annual contribution-nya dibayarkan pada awal tahun. Nah, contribution ini di soal-soal umum atau soal-soal standar biasanya dilakukan pada akhir. Nah, efeknya apa? Nah, ini salah satu kecokannya ya. Jadi annual contribution diletakkan di awal tahun. Nah, apa sih impact-nya atau dampaknya di kertas kerja? Maka kita lihat kertas kerjanya ya. Nah, di sini kertas kerja yang sudah saya isi ya. Kita telah satu persatu ya. Yang jelas pertama di sini ya, hampir 70% menggabungkan pension expense dengan interest, ya, baik itu interest cost atau interest expense ataupun interest revenue. Nah, jadi sekali lagi saya juga menganjurkan agar interest ini disatukan ke akun pension expense. Jika ingin dipisahkan juga tidak apa-apa ya, saya tetap di kuis itu ada yang saya benarkan walaupun dipisah ataupun digabung. Yang jelas substansi angkanya harus memang sudah benar terlebih dahulu. Nah, jadi saya konfirmasi sekali lagi, mau itu akun pension expense dan interest dipisah atau digabung tidak apa-apa. Nah, lalu kebanyakan, nah ini kesalahan mayoritas mahasiswa ya, yaitu mengikut sertakan past service cost ini sebagai beginning balance. Dan ada juga yang meletakkan contribution ini sebagai beginning balance dari plan aset. Jadi beginning balance past service cost, yang initial service cost tadi itu diakui sebagai beginning balance defined benefit obligation-nya ya, yang mana sebenarnya secara konsep salah ya. Tapi mungkin bisa dibilang secara perhitungan tidak berpengaruh apa-apa, tapi kita harus detail ya, apalagi kita seorang akuntan ya. Jadi kalau kita memang menerapkan memang menerapkan kebijakan pensiun di awal tahun, maka memang saldo awalnya pasti nol untuk kebijakan di tahun pertama. Mau itu DBO ataupun plan asetnya pasti nol. Nah, lalu kan di sini ada info di awal tahun, yang mana mungkin bisa kita anggap, oh di 2 Januari ternyata kita hitung service cost lalunya, initial service cost-nya 1,5, ya itu jangan diatributkan, jadi jangan diatributkan sebagai saldo awal, tetapi cukup tulis seperti yang biasanya, yaitu past service cost 1,5, 1,5. Bahkan kasarnya past service cost ini mau ditaruh di bawah juga tidak apa-apa, asal paham ya. Jadi maksudnya urutan ini juga memang tidak merepresentasikan tanggal transaksi ya, walaupun sebisa mungkin seperti itu, tapi tidak. Jadi bukan berarti past service cost di awal ini transaksi awal, bukan ya, walaupun biasanya service cost di awal ya, lalu diikuti interest dan lain-lain. Sekali lagi saya tekankan, ini tidak merepresentasikan urutan kejadian transaksi. Jadi past service cost, oke, kita tulis 1,5. Ingat, past service cost kan, service cost itu kan akan otomatis menambah pension expense dan otomatis akan menambah utang pensiunnya. Maka kita letakkan angka 1,5 ini di sini. Tidak menjadi bagian saldo awal.
Lalu contribution di sini sengaja di awal tahun ya, karena untuk menguji kemampuan nalar mahasiswa terkait dengan akuntansi pensiun. 2 juta, ya sudah, tidak apa-apa. Mau contribution yang ditaruh di bawah juga tidak apa-apa ya. Asal contribution pasti akan mengurangi cash perusahaan dan akan menambah plan aset. Sudah. Nah, oh ya, sekali lagi saya tekankan ya, tadi saya lupa. Ini sengaja saya tanda plus minusnya memang tidak sesuai dengan yang di buku ya. Sekali lagi, selama kita paham substansinya, maka kita tidak apa, mau itu ditulis DR, CR, juga tidak apa-apa ya. Nah, jadi tinggal menyesuaikan dengan preferensi saja. Yang jelas, contribution akan berefek pada cash, berefek pada plan aset. Nah, mau di extend penjelasannya boleh, yaitu akan mengkredit aset dan akan mendebit plan aset, lebih bagus. Nah, lalu kita lihat ada current service cost ya. Current service cost ini angka yang ditentukan di akhir periode. Nah, ingat ya, akhir periode biasanya. Wah. Jadi 720.000, 720.000. Ingat, service cost pasti polanya sama ya. Mau itu yang past ataupun yang current. Nah, yang penting dan banyak lagi yang salah adalah di interest expense dan interest revenue penentuannya. Kita telah satu-satu dulu ya. Interest expense. Nah, interest expense tarifnya berapa di sini? Di sini diberitahu bahwa obligation discount rate-nya adalah 10% ya. Nah, maka kita lihat di sini 10% kali berapa ya? Nah, makanya sekali lagi kita harus paham sedalam-dalamnya terkait dengan konsep nilai waktu dari uang. Kenapa di sini 10%-nya kali 1,5 M, yang mana itu wujud dari past service cost. Nah, padahal past service cost ini tidak selalu harus dikalikan dengan discount rate ya, tapi kenapa dalam soal ini past service cost-nya diikut sertakan? Mungkin jawaban dari Anda semuanya adalah karena ini beginning balance, saldo awal. Nah, itu dia ya. Jadi, memang di soal ini penentuan service cost ada di awal tahun. Ingat, konsepnya service cost ini kan akan menambah utang pensiun. Utang pensiun itu kan utang. Nah, utang itu pasti berbunga. Jadi, saat 1,5 M ini ditaruh di awal tahun, bayangkan garis waktu 1 Januari sampai 31 Desember, lalu 1,5 M kita taruh di 1 Januari. Maka di 31 Desember pasti berubah nilainya oleh bunga. Makanya saldo 1,5 M ini akan kita kalikan dengan discount rate-nya. Bagaimana jika pas service cost-nya kita tentukannya di tengah tahun? Maka bayangkan lagi garis waktu, kita taruh di tengah tahun. Maka yang kita kalikan dengan 10% hanya 6/12 ya fraksi waktunya. Dan terlepas itu mau ditaruh di tanggal berapa pun, tinggal kita sesuaikan dengan konsep nilai waktu dari uang. Nah, bagaimana jika past service cost-nya dari 31 Desember? Maka tidak perlu kita kalikan. Walaupun di banyak soal biasanya PSC ini akan menambah beginning balance ya, yang mana mungkin itu mendistraksi pemahaman mahasiswa terkait dengan PSC. Jadi menganggap bahwa interest expense itu melekat di PSC-nya. Jadi semua PSC pasti itu dikalikan dengan bunga. Salah ya. Jadi intinya kita lihat saja angka-angka ini pada garis waktu, yang mana yang harus digunakan. Bahkan current service cost, jika ditentukan di awal tahun juga pasti akan kita kalikan dengan discount. Sama halnya dengan di sini, jadi jelas ya 150.000 itu didapat dari mana? 1,5, saldo awal utang pensiun kita memang 1,5. Jadi contoh misalnya begini deh, saya extend lagi. Misalnya DBO ada saldonya 1M, 1,5 ini ada di tengah tahun. Berapa interest expense? Maka 1M dikali 10% kali 12/12 ditambah 1,5M kali 10% kali 6/12. Jadi perhitungan bunga memang tidak statik ya, melihat tabel ini saja. Ya kita sesuaikan dengan konteks. Nah, lalu interest revenue. Nah, kenapa 1,8? Nah, kita lihat tarifnya berapa. Nah, expected rate of return-nya 9%. Nah, ingat, saat penentuan interest, kita menggunakan expected return. Discount rate ini expected return sebenarnya. Bukan return ya, karena ini utang. Intinya
expected nilainya. Nah, lalu di plan aset kenapa 180.000? Karena 9%, tarifnya 9% dikali dengan 2M ya. Kenapa dikali 2M? Nah, kalau dilihat dari contoh soal, banyak contoh soal contribution ini tidak menambah harusnya. Ya balik lagi, sebenarnya dikalikan dengan discount rate atau tidak itu bukan terkait atribut yang di sebelah kiri ini. Tapi terkait dengan posisi ya. Contribution ada di awal. Nah, sengaja kan di sini saya tulis annual contribution selalu dibayarkan awal tahun. Aset, kalau kita sisihkan aset 2M di awal tahun, di 31 Desember, nggak 2M lagi nilainya. Akan bertambah, nah karena 9% expected rate-nya maka akan bertambah 180 juta. Nah, 180 juta akan menambah plan aset, karena asetnya bukan 2M lagi, tapi ditambah 180, dan 180 ini diakui sebagai interest, atau sebagai pengurang pension expense. Ini mau ditaruh angka negatif di sini boleh. Ya, tapi sengaja saya positifkan biar paham konteksnya. Karena ada satu mahasiswa yang salah ini terkait kalkulasi ini. Nah, lalu benefit paid-nya ini tidak berefek di jurnal umum. Kalaupun mau di jurnal cukup kebalikannya ya. Jadi di BO pada plan aset itu juga tidak berpengaruh apa-apa, makanya tidak ada di kolom jurnal. Nah, aset loss, kita lihat aset loss-nya didapat dari mana. Nah, di sini kan nah, kita lihat bunga yang dihasilkan oleh aset, yaitu plan aset adalah 180.000 ekspektasian. Nah, tetapi di kolom interest atau di kolom pension expense ini kan saya selalu bilang bahwa interest revenue itu diakui sebagai expected. Tapi di plan aset harus diakui sebagai actual. Actualnya berapa sih? Actualnya ternyata ada 50 juta. Padahal kita akuinya 180.000, harusnya 50.000 ya, 50 juta. Maka kita harus kurangi 180.000 ini. Dikurangi dengan 130.000. 180 kurang 130 adalah 50. Maka sesuai dengan yang saya bilang, plan aset, interest revenue itu dampak ke plan asetnya sifatnya yang aktual, 50.000. Sementara yang di pension expense adalah yang expected, 180.000. Makanya kita tidak akui pengurangan ini sebagai interest, tapi sebagai other comprehensive income, 130.000 ya, loss 130.000. Di dalam laporan posisi keuangan juga minus. Nah, lalu kita lihat liability loss-nya. Ada enggak? Nah, kenapa bisa ada? Tidak selalu ada ya, tiap tahun sebenarnya liability loss itu. Tapi di sini ternyata saldo DBO-nya 2M. Padahal kalau kita jumlahkan ini 1,5M tambah 720 dan sampai minus 430. Ini saldonya belum 2M, tetapi 1,94M. Maka kita harus tambahkan utang. Tambahkan utang berarti untung atau rugi? Ya rugi ya. Makanya di sini kita akui sebagai loss 60.000. Kenapa? Karena kalau kita taruh 60.000 di sini dan 60.000-nya diatributkan sebagai loss, maka saldo kita sesuai dengan perkiraan aktuaris, yaitu 2M. Nah, maka kita lihat lagi ada transaksi lain, tidak ada. Tinggal kita jumlahkan. Jumlahkan hati-hati, pension expense ini service cost pasti menambah pension expense, makanya di sini tambah, di sini tambah. Kalau kita tambahkan 2,22 M. Nah, interest hati-hati, expense revenue. Ini saldonya kan kontra ya. Jadi jangan ditulis 330. Tapi saling hapus ya, di offset. Yang mana yang besar? 180.000, berarti 30.000 ini statusnya revenue. Nah, kalau mau disatukan, maka 30.000-nya akan mengurangi di sini lagi ya. Jadi 2220 ini dikurangi dengan 30.000. Nah, jadi pension expense-nya senilai yang hasil pengurangan ini. Boleh. Rata-rata bahkan seperti itu sebenarnya. Jadi itu yang lebih saya sarankan. Cash 2 juta, OCI 190.000. Nah, saat kalian menjurnal, pastikan pension asset atau liability ini kalau trik dari saya dikosongin aja. Nah, jadi maksud dikosongin di jurnal ya, bukan di tabel. Jadi kita masukkan angkanya, pension expense kan pasti debit. OC-nya kebetulan ini kan loss, ini loss. Maka saldonya ditambah ya. Negatif tambah negatif kan negatif. Makanya 190.000 ini diakui sebagai loss. Loss kan di debit ya.
Nah, lalu kita akui interest revenue karena saya pisah. Kalau mau digabung ini tidak perlu. Tapi ini cukup, ini dikurangi ya dengan 30.000. Ya, offset ya. Lalu cash pasti kredit 2 juta. Nah, sisanya itulah pasti 38. Pastilah nilai pension liability yang mana nilainya 380. Pastikan sudah balance ya. Makanya di sini saya pastikan sudah balance. Nah, ini tahun yang pertama. Tahun kedua konsepnya sama ya. Baru di sini menggunakan beginning balance ya. Beginning balance cukup ambil angka yang terakhir di sini. Nah, 380, 2 juta, 1620. Dan pastikan jangan ketinggalan OCI. Kenapa? Karena OCI adalah saldo ekuitas juga ya. Makanya saldonya akan dibawa terus selama nilainya masih ada. Nah, kita mulai dari contribution karena ini di awal tahun ya. Padahal ini tidak merepresentasikan ya sekali lagi. 1 juta, maka di sini plan aset akan bertambah 1 juta. Current service cost, oke. Interest expense-nya, nah di sini menggunakan tarif 11% ya. Maka di sini 11% kali 2 juta. Karena ini saldo awal 1 Januari atau 31 Desember tahun sebelumnya. Nah, lalu sama juga interest revenue-nya. Interest revenue-nya expected-nya berapa? 10%. 10% dari berapa? Dari saldo awal. Nah, biasanya kan 10% dari saldo awal ya. Nah, tapi sekali lagi rumusnya bukan 10% kali saldo awal. Tapi untuk menentukan interest ini sesuai dengan posisi angka-angka itu di garis waktu. Di garis waktu di awal tahun ada angka 1620 dari saldo sebelumnya. Lalu ada juga saldo 1 juta di awal tahun. Nah, maka ini 2620 dikali 10% 262.000. Nah, di sini 262.000 juga akan menambah plan aset, jelas ya. Benefit paid, oke, kita bisa abaikan. Tip ya, dalam perhitungan jurnal. Aset loss juga di sini 100.000, 100.000. Dapat dari mana? Sama dari selisih perhitungan bunga ya. Mirip. Tidak usah kita bahas. Liability gain juga sama, karena itu perhitungan. Ini hanya perhitungan mencari selisih saja, jadi tidak masalah. Nah, saat jurnal juga, saya rasa tidak masalah ya. Mungkin yang pesan saya di sini, angka ini kosongin aja. Kalau misalnya dalam mengerjakan soal, lebih baik dikosongkan. Karena ini nanti kita tinggal temukan angkanya dari selisih jurnal. Walaupun sebenarnya tidak disarankan seperti itu. Kalau memang bisa dicari dari awal dari selisihnya, boleh. Tapi kalau mau cari selisih dari jurnal juga boleh, lebih cepat ya. Asalkan asumsinya perhitungan yang lainnya sudah benar ya. Nah, jadi itu ya hasil kuis. Kalau saya lihat 3 peringkat utama sudah ada ya. Nanti saya share di WA grup saja ya. Terima kasih.